Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komunikasi antar pribadi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Aliza Karima, NPM 091, Atsabila Isnani Putri, NPM 092, Muhammad Wildan, NPM 093, Hayatul Rohmawati, NPM 099, Asasi Humaira, NPM 136, Muhammad Naufal, NPM 147, dan Alma Sintia, NPM 150. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi, bisnis dan non-bisnis, dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau informal untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian menggunakan media tertentu, misalnya telepon seluler atau bertatap muka. Lalu bahasa yang digunakan bersifat informal atau tidak baku, dapat menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan, atau bahasa campuran. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal atau pribadi bila dikomunikasi terjadi dalam suatu masyarakat, dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Di dalam suatu masyarakat, komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Pola komunikasi yang terbangun dalam komunikasi antar pribadi lebih bersifat informal atau tidak formal. Substansi pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi antar pribadi tentu saja sangatlah beragam atau bervariasi sesuai dengan tujuan masing-masing individu itu sendiri. Dengan kata lain, topik pembicaraan dalam komunikasi antar pribadi sangatlah kompleks. Selanjutnya ada tujuan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang terjadi antar individu memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama menyampaikan informasi. Sudah jelas tujuan utama berkomunikasi ialah menyampaikan informasi. Lalu di dalam komunikasi antar pribadi ditekankan kembali mengenai penyampaian informasi yang memiliki sifat intim dan mendekati komunikasi yang efektif. Yang kedua, menumbuhkan simpati. Simpati ialah rasa ketertarikan antar individu satu dengan individu yang lainnya. Ada kalanya terselip beberapa pesan yang merupakan pengalaman pribadi, baik dalam bentuk pengalaman menyenangkan atau menyedihkan. Dari sana timbul rasa simpati yang dirasakan oleh kedua belah pihak dalam berbagi informasi. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi. Tidak jarang pula dari informasi yang dibagikan menimbulkan motivasi tersendiri apabila pesan-pesan tersebut berisi kisah-kisah inspiratif yang mampu menggugah kepribadian diri. Misal, terjadi komunikasi antara kita dengan seseorang yang inspiratif. Setelah mendengar informasi yang diberikan oleh seseorang tersebut, pasti tumbuh dalam diri kita untuk bisa menjadi atau mendapatkan sesuatu seperti yang didapatkan seseorang yang inspiratif tersebut. Kemudian ada berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman ini tidak dilakukan kepada setiap orang, tetapi hanya kepada orang terdekatnya saja atau orang yang sudah dipercayainya. Kemudian ada melakukan kerjasama. Tujuan komunikasi antar pribadi ini untuk melakukan kerjasama antar seseorang dengan orang lain agar mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang terakhir ada kekecewaan dan kekesalan. Tujuan lain dalam komunikasi antar pribadi ini adalah menceritakan suasana hati yang dirasakan seseorang agar seseorang tersebut dapat merasa lega atas hal apa yang ditanggungnya tersebut. Gaya kepemimpinan. Apa itu gaya kepemimpinan? Bagi orang human resource atau HR, pasti sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Namun bagi kamu mungkin istilah gaya kepemimpinan atau leadership style adalah hal yang baru.
Berikut di bawah ini adalah beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut Rifai dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai pola menyeluruh dari tindakan seseorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Lalu menurut Miftah Toha dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan dalam Manajemen menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya gaya kepemimpinan merupakan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya guna menyatukan tujuan organisasi dengan karyawan demi mencapai tujuan bersama. Teori X dan Y. Teori X dan Y ini pertama kali dijelaskan oleh Douglas dalam bukunya yang berjudul The Human Side of Enterprise. Pada dasarnya, kedua teori ini merupakan cara mengatur pegawainya. Yang pertama adalah otoriter, dan yang kedua adalah partisipatif. Entah itu manajermu atau mungkin kamu yang berada dalam posisi memimpin, coba perhatikan gaya kepemimpinannya. Jika seorang manajer percaya kalau stafnya tidak menyukai pekerjaan mereka dan tidak termotivasi, maka menurut Douglas, manajer ini akan cenderung memimpin dengan gaya otoriter. Sebaliknya, jika seorang pemimpin percaya bahwa stafnya bangga dan menyukai pekerjaan mereka serta melihatkan pekerjaan sebagai tantangan, maka pemimpin seperti ini cenderung memiliki cara kepemimpinan yang partisipatif. Pemimpin seperti ini akan mempercayai stafnya menyelesaikan pekerjaan mereka. 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan semangat. Saya tidak tahu dari mana asalnya karisma mereka, tetapi saya yakin bahwa kelebihan itu adalah anugerah dari Tuhan yang adil. Biasanya pemimpin dengan kepribadian kuning ini visionaris. Mereka sangat menyenangi perubahan dan tantangan. Mungkin kelemahan terbesar tipe kepemimpinan model ini bisa saya analogikan dengan peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Mereka mampu menarik orang untuk datang kepada mereka. Setelah beberapa lama, orang-orang yang datang ini akan kecewa karena konsistenan. Apa yang diucapkan ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta pertanggungjawaban, si pemimpin akan memberikan alasan, permintaan maaf, dan janji. Yah, itu saja tanpa adanya komitmen untuk berubah. Banyak yang datang, tetapi juga banyak yang pergi. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini adalah gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini ada di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan lawannya. Hanya pemimpin dengan kepribadian putih ini yang bisa melihat kedua sisi dengan jelas. Apa yang menguntungkan dirinya dan juga menguntungkan lawannya. Dalam bahasa sederhana, diplomator yang ulung atau win-win solution. Kesabaran dan kepasifan adalah kelemahan pemimpin dengan gaya diplomatis ini. Umumnya mereka sangat sabar dan sanggup menerima tekanan. Namun, kesabarannya ini bisa sangat-sangat keterlaluan. Mereka bisa menerima perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut, tetapi pengikut-pengikutnya tidak. Dan seringkali hal inilah yang membuat para pengikutnya meninggalkan si pemimpin. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Kelebihan gaya kepemimpinan otoriter ini ada di pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati, tidak ada alasan. Yang ada adalah hasil. Bagaimana caranya? Lakukan semua yang bisa.
Dunia memang berubah, hanya saja dia bergerak lebih cepat. Langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Dingin dan sedikit kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian merah ini. Mereka sangat mementingkan tujuan sehingga tidak pernah peduli dengan cara. Makan atau dimakan adalah prinsip hidupnya. Nah, disinilah masalahnya. Semua orang adalah musuh, entah itu bawahannya atau rekan kerjanya. Si otoriter ini kadang kala menekan bawahannya supaya tidak menjadi ancaman, entah itu dengan kedisiplinan yang tidak masuk akal atau dengan target yang tidak mungkin dicapai. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan moralis. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling menghargai bawahannya selain pemimpin dengan kepribadian biru ini. Mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya. Sabar, tentu saja, murah hati, tepat sekali. Segala bentuk kebijakan ada di dalam diri pemimpin ini. Orang-orang datang karena kehangatannya, terlepas dari segala kekurangannya. Yang paling mengerikan dari pemimpin berkepribadian biru ini adalah emosinya. Dia sangat tidak stabil, kadang bisa tampak sedih dan mengerikan, kadang pula bisa sangat menyenangkan dan bersahabat. Kebutuhan manusia. Teori hierarki kebutuhan. A. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat pertama dan utama bagi mempertahankan hidup. Misalnya, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, dan kebutuhan tempat tinggal. B. Kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini sangat diperlukan karena tanpa adanya rasa aman dari berbagai gangguan yang ada, manusia akan sulit melakukan berbagai kegiatan hidupnya. C. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Contoh sederhananya seperti kegiatan gotong royong. D. Kebutuhan status. Kebutuhan ini berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, kedudukan, dan tingkatan sosial di masyarakat. Status seseorang dalam suatu masyarakat dapat diukur dari tingkat keimanannya, kebangsawanannya, keilmuannya, jabatannya, dan kekayaannya. E. Kebutuhan aktualisasi diri. Dalam hal ini yang ditekankan adalah bagaimana seseorang mampu mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan suatu kreativitas, inovasi-inovasi baru, maupun mampu menunjukkan sikap kearifan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam suatu organisasi. Teori dua faktor. Menurut teori dua faktor Hertzberg, dalam menunaikan tugas atau pekerjaannya, karyawan sangat dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu faktor ketidakpuasan dan faktor kesehatan. Faktor tersebut merupakan faktor yang mempertahankan dan menjaga tingkat motivasi kerja karyawan jika faktor tersebut diberikan secara tepat. Jika faktor tersebut tidak diberikan secara tepat, maka akan berpengaruh terhadap dampak kerja karyawan. Sementara itu, faktor pendorong merupakan faktor penting yang mampu memberikan dorongan atau motivasi kerja bagi para karyawannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi, kegiatan mendengarkan atau menyimak suatu percakapan dengan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami suatu pesan yang disampaikan oleh orang lain. Dalam hal ini, istilah mendengarkan atau listening bukanlah kegiatan yang statis tapi dinamis, yaitu merupakan kegiatan mendengar secara aktif percakapan dengan orang lain yang dituntut adanya konsentrasi secara penuh yang tidak terpengaruh oleh faktor-faktor pengganggu dalam suatu percakapan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan mendengarkan bukanlah pekerjaan yang mudah dan perlu latihan yang cukup. Semakin banyak berlatih mendengarkan, maka akan semakin baik dalam memahami suatu percakapan dengan orang lain. Saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu ketika seorang manajer sedang menyampaikan presentasi bisnis di suatu ruang pertemuan, tiba-tiba ada telepon genggam salah satu seorang peserta yang berdering. Maka dering telepon tersebut dapat mengganggu konsentrasi para peserta yang sedang mendengarkan presentasi tersebut.
Kebiasaan sebagai pendengar yang efektif akan menghasilkan beberapa hal yang positif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendengar yang baik akan disukai orang lain karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. Yang kedua, kinerja atau prestasi karyawan meningkat ketika pesan yang diterima tersebut dapat dimengerti dengan baik. Yang ketiga, umpan balik atau feedback yang akurat dari bawahan atau karyawan akan berdampak positif pada prestasi kerjanya. Yang keempat, manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman dalam penyampaian suatu pesan. Yang kelima, pendengar yang baik akan dapat memisahkan mana fakta dan mana yang sekedar gosip. Yang keenam, pendengar yang baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain, sehingga hal ini mendorong berkembangnya kreativitas. Yang ketujuh, pendengar yang efektif juga akan dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik dan peningkatan kepuasan kerja. Yang kedelapan atau yang terakhir, kepuasan kerja meningkat karena mereka tahu apa yang terjadi, kapan mereka mendengar, dan kapan mereka berpartisipasi di dalamnya yang tumbuh dari komunikasi yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.